Kita mulai dari yang bikin mual sampai trauma. Nomor 10, SpongeBob SquarePants. Pernah nggak kepikiran kenapa kartun sepopuler SpongeBob bisa punya adegan yang bikin selera makan hilang seketika? Meskipun temanya komedi ceria, kreatornya sering banget masukin teknik ekstrim close-up buat nampilin hal-hal menjijikan secara mendadak. Detail yang ditampilin bener-bener tajam, mulai dari pori-pori kulit yang kotor sampai luka infeksi yang kelihatan sangat nyata. Salah satu momen yang paling bikin mual itu ada di episode The Splinter, pas jempol SpongeBob ketusuk serpihan kayu. Kamu bakal dikasih lihat visual luka yang bengkak gede, warnanya hijau keunguan, dan penuh nanah yang berdenyut-denyut. Makin parah lagi, pas Patrick malah nempelin sampah busuk ke atas luka itu, sampai infeksi dan cairannya makin berantakan di mana-mana. Nggak cuma soal luka, ada juga episode Ink Lemonade yang fokusnya ke cairan tubuh Squidward. Di sini, Squidward dipaksa ketakutan sampai dia ngeluarin tinta hitam dari hidungnya yang teksturnya kental, berlendir, dan penuh gumpalan buat diminum karakter lain. Visual tinta yang keluar secara paksa dengan detail tekstur organik kayak gitu emang sengaja dibuat buat bikin penonton ngerasa risih secara fisik. SpongeBob masuk ke daftar ini karena keberaniannya nampilin gross out humor di tengah-tengah kartun anak yang harusnya aman. Meskipun levelnya masih paling rendah di daftar ini, tapi penggunaan detail luka, nanah, dan lendir yang terlalu nyata udah cukup buat bikin trauma penontonnya. Ini baru permulaan dari gimana sebuah kartun bisa mulai nembus batas kewajaran visual buat penonton umum. Nomor 9, Sanjay and Craig. Pernah ngerasa pengen muntah cuma gara-gara ngelihat sesuatu di layar TV? Itulah efek yang sengaja dijual sama Sanjay and Craig, kartun yang bener-bener nggak punya rasa malu buat pamer hal-hal paling jorok sedunia. Kalau kartun lain berusaha kelihatan imut, yang satu ini justru bangga banget nampilin segala macam cairan tubuh dan kotoran manusia sebagai bahan bercandaan utama mereka di setiap episode. Visualnya bener-bener nggak nasi ampun, terutama pas mereka mulai ngezoom adegan muntah atau ingus yang teksturnya digambarin sangat detail dan basah. Kreatornya hobi banget nampilin visual lendir yang kental, penuh gumpalan, dan melar-melar di depan muka karakter. Kamu bakal sering banget nemuin adegan yang fokus ke lubang hidung penuh kotoran hijau atau bau ketiak yang digambarin lewat efek uap yang bener-bener bikin kita ngerasa risih secara fisik. Yang bikin makin parah, karakter di kartun ini malah hobi banget interaksi sama benda-benda paling menjijikan yang bisa kamu bayangin. Mereka bisa dengan santainya main di dalam selokan penuh limbah, ngaduk-ngaduk tempat sampah, sampai megang-megang kotoran tanpa rasa risih sedikit pun. Efek suara yang dipakai juga sangat mendukung, mulai dari suara benda lembab yang benyek sampai suara perut keroncongan yang kedengerannya sangat mengganggu telinga. Intinya, Sanjay and Craig sukses naik level karena mereka konsisten ngetes seberapa kuat perut penontonnya buat nahan mual. Di sini kamu bakal disiksa sama visual kotor di hampir setiap menit durasinya. Beda sama kartun lain yang cuma sesekali nampilin adegan menjijikan. Ini adalah level di mana rasa jijik bukan lagi sekedar selingan, tapi udah jadi jati diri utama yang bikin kartun ini mustahil ditonton sambil makan enak. Dan kalian yang punya banyak masalah dengan orang toksik, kita buatin kalian 25 resep menghadapi orang toksik biar kalian hidup dengan tenang. Pahami dan sadari, biar kalian nggak dibikin gila sama mereka. Klik link di deskripsi atau di bio karena kita buka aksesnya sampai minggu depan. Nomor 8, Courage the Cowardly Dog. Coba bayangin, kamu lagi asik nonton kartun, tapi tiba-tiba layar TV berubah jadi galeri penyakit kulit yang teksturnya kelihatan nyata banget. Inilah yang dilakuin sama Courage the Cowardly Dog, kartun yang gak cuma jualan hantu, tapi juga hobi nampilin body horror yang bikin perut mual. Kreatornya pinter banget ngebungkus rasa jijik lewat desain monster dan penyakit aneh yang detail teksturnya digambarin terlalu tajam buat ukuran tontonan anak-anak. Momen yang paling bikin risih biasanya datang pas kartun ini mulai bahas masalah biologis kayak parasit, jamur, atau infeksi kulit yang ekstrim. Kamu bakal dikasih lihat gimana kulit karakter melepuh, berubah bentuk, atau ngeluarin cairan-cairan aneh dengan visual yang sangat mendetail. Penggambaran pertumbuhan organik yang gak wajar di tubuh karakter ini sering banget bikin penonton ngerasa gatel-gatel sendiri, seolah-olah parasit itu bisa nular lewat layar. Selain soal penyakit, desain makhluk di kartun ini juga seringkali punya fitur fisik yang kotor dan sangat mengganggu indera penglihatan. Ada karakter yang punya gigi busuk penuh kuman yang di zoom habis-habisan, atau monster yang badannya penuh lendir dan nanah yang kelihatan basah banget. Visualnya sering pakai teknik campuran yang bikin tekstur si monster kelihatan kontras sama karakter utama, sehingga efek menjijikannya jadi kerasa makin nyata. Kartun ini sukses duduk di peringkat 8 karena dia nyerang insting dasar manusia buat menjauh dari sesuatu yang kelihatan sakit atau terkontaminasi. Dibanding cuma pamer muntah atau kotoran, Courage lebih main ke ranah visual medis dan biologis yang bikin bulu kuduk merinding sekaligus pengen tutup mata. Ini adalah level di mana rasa jijik udah bercampur sama horor murni yang bikin kamu susah lupa sama detail-detail aneh di setiap episodenya.
Nomor 7, Invader Zim. Apa jadinya kalau alien bukannya mau menjajah bumi pakai senjata laser, tapi malah terobsesi mencuri organ dalam manusia buat dimasukin ke badannya sendiri? Inilah konsep gila yang dibawa sama Invader Zim, kartun yang punya visual sangat gelap, kotor, dan penuh dengan eksperimen anatomi yang bikin perut nggak nyaman. Estetika kartun ini benar-benar jauh dari kata imut, karena hampir setiap sudut latarnya digambarin penuh dengan pipa berkarat, cairan kimia, dan teknologi yang kelihatan menjijikan. Momen yang paling bikin mual dan nggak bakal dilupakan penonton adalah episode Dark Harvest, di mana Zim mencuri organ-organ dari teman sekelasnya supaya dia kelihatan lebih manusiawi. Visualnya nampilin Zim yang perutnya makin bengkak dan penuh dengan tonjolan-tonjolan organ, hasil curian yang teksturnya digambarin sangat aneh. Kamu bakal denger suara efek daging yang kenyal dan basah setiap kali Zim bergerak, bikin sensasi menjijikannya kerasa sampai ke telinga. Bukan cuma soal organ, kartun ini juga hobi banget nampilin detail fisik yang bikin risih, kayak jerawat raksasa yang bisa bicara, sampai eksperimen makanan yang teksturnya sangat menjijikan. Ada adegan yang fokus ke makanan kantin yang warnanya abu-abu, berlendir, dan berdenyut seolah-olah makanan itu masih hidup. Kreatornya seakan sengaja mau bikin penonton ngerasa bahwa dunia di dalam Invader Zim adalah tempat yang sangat tidak higienis dan penuh dengan kuman. Kartun ini bisa di peringkat 7 karena dia berani nyentuh ranah body horror medis yang jarang banget ada di kartun anak-anak. Rasa jijik yang ditimbulkan bukan cuma soal kotoran, tapi lebih ke rasa risih melihat anatomi tubuh yang diacak-acak dan benda asing yang masuk ke dalam daging manusia. Ini adalah level di mana visual kartun mulai kerasa sangat mengganggu karena berurusan langsung dengan isi perut yang seharusnya nggak pernah kita lihat di layar TV. Nomor 6, The Marvelous Misadventures of Flapjack. Pernah nggak kamu ngerasa merinding cuma karena ngelihat pori-pori kulit orang asing yang kotor banget dari jarak dekat? Nah, Flapjack ini punya hobi aneh buat ngerusak mood penontonnya lewat visual close-up kulit manusia yang digambarin sangat realistis. Mulai dari keriput, bulu kasar, sampai bintik-bintik hitam yang ganggu banget. Kartun ini kayak sengaja pengen bikin kamu ngerasa kalau dunia bajak laut itu bukan soal petualangan keren, tapi soal betapa bau dan kumuhnya hidup di dermaga. Level menjijikannya makin parah pas mereka mulai nampilin karakter-karakter aneh dengan fisik yang gak masuk akal, kayak orang yang badannya penuh koreng atau gigi yang kuning berkerak. Ada adegan yang tiba-tiba ngezoom wajah karakter sampai kelihatan detail minyak, jerawat, dan pembuluh darahnya yang merah meradang. Visual kayak gini biasanya muncul secara mendadak, bikin kamu yang lagi asik nonton tiba-tiba ngerasa pengen cuci muka atau bahkan mandi karena saking risihnya. Gak cuma soal tekstur kulit, kartun ini juga sering banget nampilin makanan atau benda-benda yang kelihatan sangat tidak layak sentuh. Misalnya adegan makan permen yang udah kecampur sama debu lantai, atau cairan-cairan aneh dari laut yang warnanya keruh dan berlendir. Kreatornya pinter banget mainin kontras antara karakter Flapjack yang matanya bulat besar dengan lingkungan sekitarnya yang bener-bener kumuh, kotor, dan penuh sama hal-hal yang bikin kita pengen tutup hidung. Kartun ini duduk di peringkat 6 karena dia berhasil bikin rasa jijik lewat estetika yang dekil dan visual yang kerasa sangat bertekstur. Rasa nggak nyaman yang muncul itu bukan cuma dari adegan berdarah, tapi dari perasaan risih seolah-olah kamu bisa ngerasain kulit yang kasar dan bau amis dari balik layar. Ini adalah level di mana detail visual yang terlalu tajam pada hal-hal yang kotor sukses bikin penonton ngerasa sangat tidak nyaman secara fisik sepanjang episodenya. Jangan lupa subscribe dan dukung kami jadi channel edukasi pertama yang mencapai 10 juta subscriber di Indonesia. Nomor 5, The Ren dan Stimpy Show. Coba bayangin, sebuah kartun yang bukannya jualan keimutan, tapi malah terobsesi nampilin setiap lubang, kotoran, dan cairan tubuh secara brutal. The Ren dan Stimpy Show ini bisa dibilang kakek dari segala kartun jorok yang berani ngerusak standar tontonan anak era 90-an. Kalau kartun lain berusaha kelihatan bersih, yang satu ini justru sengaja pamer detail anatomi yang sangat kumuh, mulai dari bulu hidung yang tumbuh semrawut, sampai pori-pori kulit yang ngeluarin minyak kental kayak mentega. Visualnya bener-bener nggak punya rem, apalagi kalau udah masuk ke adegan ekstrim close up yang nampilin hal-hal tabu kayak jerawat yang mau pecah atau kotoran telinga yang berkerak. Kamu bakal sering nemuin momen di mana karakter-karakternya ngelakuin hal yang bikin merinding, kayak nyabut syaraf gigi yang terbuka atau ngejilat benda-benda paling kotor di sekitar mereka. Kreatornya kayak sengaja mau bikin kamu mual lewat detail tajam yang nampilin setiap retakan di bibir yang pecah-pecah atau noda di gigi kuning yang penuh sisa makanan. Efek suara yang dipakai juga nggak kalah ganggu, mulai dari suara squishy yang basah pas mereka mencet jerawat sampai suara napas yang terdengarannya berat dan penuh lendir. Kartun ini sering banget nampilin transformasi fisik yang absurd, di mana karakter bisa berubah jadi tumpukan daging yang penuh pembuluh darah dan otot yang berdenyut tidak beraturan. Rasa jijik yang muncul itu sifatnya sangat langsung, bikin kita ngerasa risih seolah-olah semua kotoran di layar itu bisa nempel dan bikin gatal kulit kita sendiri. Kartun ini duduk di peringkat 5 karena dia adalah pelopor yang jualan rasa jijik lewat detail visual yang kasar banget. Level menjijikannya udah bukan cuma soal kotoran biasa, tapi udah masuk ke ranah eksploitasi anatomi tubuh yang bikin perut mual seketika. Nomor 4,
The Brothers Grunt. Pernah kebayang nggak ada makhluk yang bentuknya mirip banget sama usus manusia berjalan, tapi mukanya selalu kelihatan kayak lagi nahan mual yang luar biasa? Inilah The Brothers Grunt, kartun yang visualnya bener-bener bikin mata nggak nyaman karena bentuk karakternya yang sangat menjijikkan. Mereka digambarin sebagai makhluk pucat yang kurus kering, selalu keringetan, dan punya urat-urat menonjol di seluruh tubuh kayak hasil eksperimen medis yang gagal total. Level menjijikannya kerasa banget pas karakternya gerak, karena setiap gerakan mereka selalu dibarengi sama efek suara cair yang ganggu banget di telinga. Setiap kali mereka pindah tempat, kamu bakal dengar suara becek yang lembab, seolah-olah tubuh mereka itu terbuat dari tumpukan daging mentah yang gak pernah kering. Hal ini bikin penonton ngerasa risih secara fisik cuma dengan ngelihat gimana cara mereka jalan atau sekedar gerakin tangan. Mereka juga hobi banget ngeluarin macam-macam cairan dari tubuh mereka, mulai dari air liur kental sampai keringat yang ngucur deras, yang semuanya divisualisasikan dengan detail yang tajam. Tekstur cairannya dibikin kelihatan sangat nyata dan lengket, bikin siapapun yang nonton refleks pengen menjauh dari layar TV. Nggak ada filter sama sekali dalam nampilin sekresi tubuh, yang bikin kartun ini jauh banget dari kesan tontonan yang higienis buat anak-anak. Bukan cuma soal fisik, kartun ini juga punya kebiasaan nampilin adegan yang nggak masuk akal dan bikin risih banget, kayak karakter yang narik-narik kulit mereka sendiri sampai melar. Hampir nggak ada sisi imut di sini, karena semua yang ada di layar kerasa sangat kumuh, tidak sehat, dan penuh sama lendir yang bikin mual. Kreatornya seakan-akan sengaja pengen bikin penontonnya ngerasa lengket dan kotor, cuma dengan ngelihat interaksi antar karakternya yang sangat absurd. Nomor 3, Super Jail. Apa jadinya kalau sebuah penjara paling gila di dunia digabungin sama visual psikedelik yang isinya cuma mutilasi dan darah di mana-mana? Inilah Super Jail, kartun yang bakal bikin mata kamu pusing sekaligus mual karena setiap episodenya selalu diakhiri sama pembantaian massal yang sangat brutal. Estetikanya emang warna-warni banget, tapi di balik warna cerah itu ada ribuan cara kreatif dan menjijikan buat nampilin gimana tubuh manusia bisa hancur berantakan. Level menjijikannya kartun ini ada pada detail adegan mutilasinya yang digambarin secara absurd tapi tetap bikin perut mual. Kamu bakal sering banget melihat organ tubuh kayak usus, jantung, sampai bola mata bertebaran kemana-mana dengan gerakan animasi yang sangat cepat. Penonton dipaksa buat melihat gimana daging manusia bisa digiling, ditarik sampai putus, atau meledak jadi tumpukan cairan merah yang gak ada habisnya di setiap sudut layar. Bukan cuma soal darah, kartun ini juga sering banget nampilin transformasi fisik yang bener-bener aneh dan bikin risih secara visual. Ada banyak adegan di mana karakter berubah jadi tumpukan daging yang bentuknya nggak jelas, atau makhluk-makhluk aneh yang ngeluarin cairan menjijikan dari lubang tubuh yang nggak seharusnya. Kreatornya pinter banget mainin imajinasi liar soal anatomi tubuh yang diacak-acak, bikin kita ngerasa kalau nyawa di dalam dunia Super Jail itu bener-bener nggak ada harganya. Keunikan sekaligus kegilaan dari kartun ini adalah gimana mereka ngebungkus semua kengerian itu pakai musik yang ceria dan visual yang trippy. Hal ini justru bikin efek menjijikannya makin kerasa, karena kontras antara lagu yang asik sama pemandangan isi perut yang berceceran itu bener-bener ganggu mental. Ini adalah level di mana rasa jijik udah bukan lagi soal kotoran atau lendir, tapi soal seberapa kuat mental kamu ngelihat tubuh manusia diperlakukan kayak adonan mainan yang dihancurin tanpa henti. Nomor 2, Happy Tree Friends. Siapa yang nyangka kalau kartun dengan karakter hewan warna-warni yang mukanya imut banget ini ternyata adalah jebakan Batman paling mematikan buat mental penontonnya. Happy Tree Friends adalah definisi dari kontras yang ekstrim, di mana visual yang awalnya kelihatan kayak tontonan balita bisa berubah jadi ajang pembantaian dalam hitungan detik. Kartun ini nggak punya dialog, tapi suara teriakan kesakitan dan efek suara daging robek udah cukup buat bikin suasana jadi sangat mencekam sekaligus menjijikan. Daya tarik utama sekaligus hal yang paling bikin mual dari kartun ini adalah cara mereka nampilin kecelakaan konyol yang berakhir dengan adegan gore yang sangat mendetail. Kamu bakal dikasih lihat gimana karakter yang tadinya cuma mau main ayunan tiba-tiba harus kehilangan kulit kepalanya atau matanya keluar karena kejepit rantai. Detailnya nggak main-main, mulai dari saraf yang masih berdenyut sampai tulang yang patah mencuat keluar kulit, semuanya ditampilin tanpa ada sensor sedikit pun. Level menjijikannya makin naik pas adegannya mulai fokus ke organ dalam yang berceceran atau lidah yang terjepit mesin sampai lumat. Kreatornya seolah punya obsesi buat nampilin gimana tubuh hewan-hewan lucu ini bisa dieksplorasi isinya. Mulai dari usus yang ditarik buat dijadiin tali, sampai otak yang berantakan karena kena benturan keras. Visual darah yang nyemprot deras dan tekstur organ yang kelihatan kenyal, itu bener-bener ngetes seberapa kuat perut kamu buat nggak mual pas lagi nonton. Kejamnya lagi, kartun ini sering banget ulang-ulang penderitaan karakternya dengan cara yang makin lama makin kreatif dan menjijikkan di setiap episodenya. Rasa risih yang muncul itu bukan cuma karena darahnya, tapi karena rasa kasihan yang bercampur sama rasa jijik melihat karakter imut disiksa secara biologis. Ini adalah level di bawah puncak di mana visual kartun benar-benar digunain buat nampilin kerapuhan tubuh makhluk hidup dengan cara yang paling sadis dan bikin trauma siapapun yang nggak sengaja nonton.
Nomor 1, Mr. Pickles. Pernah bayangin nggak ada kartun yang isinya cuma kumpulan segala macam hal paling tabu, menjijikkan, dan sakit di dunia ini digabungin jadi satu? Mr. Pickles adalah puncak dari segala kegilaan yang bisa ditampilin di layar kaca, di mana ceritanya fokus pada seekor anjing peliharaan yang sebenarnya adalah pemuja setan. Kartun ini nggak cuma jualan darah, tapi bener-bener ngeeksploitasi rasa jijik manusia lewat visual yang bener-bener nggak punya batasan moral sama sekali. Level menjijikannya udah masuk ke tahap yang bikin mual secara fisik dan mental, karena adegan mutilasi di sini digambarin sangat vulgar dan kotor. Kamu bakal disuguhin pemandangan ruang bawah tanah rahasia milik si anjing yang isinya penuh dengan tumpukan mayat, organ manusia yang masih berdenyut, dan cairan-cairan tubuh yang baunya seolah bisa nembus layar. Setiap adegannya kayak sengaja dirancang buat netes batas kewarasan penonton lewat visual daging mentah yang dicampur sama ritual-ritual aneh yang sangat mengganggu. Bukan cuma soal gore, kartun ini juga hobi banget nampilin hal-hal yang sangat tidak higienis dan tabu, kayak interaksi seksual yang aneh sama hewan atau penggunaan potongan tubuh manusia buat hal-hal yang gak masuk akal. Detail visualnya sangat tajam dalam menampilin tekstur usus yang terburai, kulit yang dikelupas, sampai kotoran yang berantakan di mana-mana. Kreatornya seakan pengen mastiin gak ada satu detik pun di kartun ini yang bisa bikin penonton ngerasa nyaman atau tenang pas lagi ngelihat layarnya. Mr. Pickles resmi jadi juara di daftar ini karena dia bener-bener gak punya rem dalam nampilin visual yang paling menjijikkan sepanjang sejarah animasi. Dibanding nomor-nomor sebelumnya yang mungkin masih punya sisi komedi atau seni, kartun ini murni nyerang semua indera kamu lewat kekacauan biologis dan moral yang bener-bener mentok. Ini adalah level terakhir di mana visual kartun udah bukan lagi buat hiburan, tapi udah jadi bentuk teror visual yang bakal bikin kamu pengen buru-buru cuci mata setelah nonton satu episodenya.